Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Santi Thomas dalam mimbar Gemar Online pagi hari ini, Jumat tanggal 3 Februari 2023. Dan pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 78 ayat 48 sampai 54. Mari kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Mazmur 78 ayat 48 sampai 54. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar. Sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bagaimana bangsa Mesir dan pemimpinnya yaitu Raja Fir'aun. Bangsa Mesir adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, tidak percaya akan perbuatan-perbuatan tangannya yang ajaib. Dan Raja Fir'aun yang terkenal lalim, kejam, otoriter, tidak mengenal belas kasihan. Dan bangsa Israel yang hidup dalam perbudakan di Mesir selama ratusan tahun ini adalah suatu penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel. Dan Tuhan sangat tahu apa yang dialami bangsa Israel saat hidup dalam perbudakan. Tuhan tahu tangisan mereka, Tuhan tahu jeritan mereka, Tuhan tahu apa yang diteriakkan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita juga tahu bagaimana cara Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel yang tertindas, yaitu dengan cara menurunkan 10 tulah. Dan pada akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan yang mereka alami sekian ratus tahun yang lalu. Tuhan juga menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Raja Fir'aun dan pasukannya, hingga pada akhirnya Tuhan membawa mereka untuk menyeberangi laut Tiberau. Dan di saat Raja Fir'aun dan pasukannya sampai di tengah-tengah laut, maka Tuhan menutup kembali laut yang tadinya Tuhan buka untuk menjadi pagar-pagar untuk bisa dilewati oleh bangsa Israel hingga sampai ke tepi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya binasa Raja Fir'aun dan semua pasukannya mati di tengah-tengah laut Tiberau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah tersebut kita bisa petik mengapa bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, bisa lepas dari tempat perbudakan. Kita bisa menyimpulkan
Karena di saat mereka mengalami penderitaan yang luar biasa itu, mereka tidak putus asa. Mereka tidak kecewa. Mereka tidak menyalahkan siapa-siapa, terlebih menyalahkan Tuhan. Tapi mereka serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mereka pasrah, mereka berserah total kepada Tuhan. Mereka menjerit, mereka menangis, mereka teriak-teriak kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tahu semua yang bangsa Israel lakukan untuk bisa mendapatkan suatu kemerdekaan, kemenangan, kebebasan. Mereka terus berharap kepada Tuhan. Karena mereka percaya bahwa hanya kepada Tuhan saja mereka bisa mendapatkan kebebasan, kemerdekaan. Penderitaan yang mereka alami sekian ratus tahun di tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita pun juga harus demikian. Di saat kita mengalami perbudakan-perbudakan, misalnya masalah, persoalan, pergumulan, kesulitan-kesulitan, apapun yang kita alami dalam hidup ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan kecewa, jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan keadaan, terlebih-lebih menyalahkan Tuhan. Tapi mari kita semua belajar dari firman Tuhan pagi hari ini untuk kita berharap kepada Tuhan, berseru-seru, berserah, berpengharapan kepada Tuhan. Kita menjerit, menangis, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena sebagai manusia kita sadar akan kelemahan dan kekurangan kita. Kita tidak mampu menghadapi sendiri, mengatasi sendiri, menanggung beban seperti yang kita alami mungkin dalam keseharian ini, mengalami kesulitan, masalah, persoalan, pergumulan. Mari kita serahkan segalanya di bawah kaki Tuhan. Dan kita percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan pasti akan bertindak, karena Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik buat kita anak-anaknya. Kita pasti akan mengalami mukjizat-mukjizat. Kita pasti akan mengalami perbuatan-perbuatan tangannya yang ajaib. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian firman Tuhan dalam Gemar Online pagi hari ini. Sekali lagi mari kita belajar dengan kita merenungkan apa yang sudah kita bersama-sama pelajari pagi hari ini di dalam kitab Mazmur 78 ayat 48 sampai 54. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan syukur, sembah dan sujud kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Segala hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang maha tinggi, maha kudus, maha agung, maha mulia. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini melalui mimbar Gemar Online. Kita semua, kami semua bersama-sama belajar. Tuhan, mampukan setiap kami untuk kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati setiap kami yang mendengarkan mimbar Gemar Online pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Berkati dalam kesehatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini.
Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami, oh Tuhan, sepanjang pagi hari ini hingga nanti Tuhan, Tuhan mengampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah seluruh doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.